Selamat siang saya ucapkan kepada rekan-rekan guru di SMA Negeri 12 Surabaya yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengetahuan pengalaman penerapan budaya positif. Oke. Nah, ini adalah salah satu tugas ya yang diberikan dalam program guru penggerak. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang nantinya akan mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya sudah punya gambaran gitu ya, punya gambaran terkait apa saja materi-materi maupun pengalaman-pengalaman yang akan didapatkan ketika mengikuti program guru penggerak. Nah, salah satu yang disampaikan atau yang diajarkan dalam program guru penggerak berkaitan dengan budaya positif. Ini nanti ada di modul 1.4. Saya yakin di sekolah kita, ya SMA Negeri 12 Surabaya, Bapak Ibu gurunya sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, di sini mungkin nanti pengalamannya akan ada yang sama maupun nanti akan ada yang berbeda, karena pasti setiap guru memiliki pengalaman yang unik ya, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki kekhasannya masing-masing gitu. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi kita hari ini, yakni penerapan budaya positif. Nah, ini adalah tim CGP 348 di angkatan 10 khususnya dari kota Surabaya. Sebenarnya ada beberapa teman ya, tapi di sini saya izin untuk menyampaikan terkait beberapa fasilitator yang selama ini sudah sekitar 1,5 bulan membersamai saya untuk belajar materi-materi di program guru penggerak angkatan 10, yakni yang pertama ada Bapak Muhammad Alex Farhan. Beliau sebagai fasilitator. Nah, fasilitator itu apa? Beliau yang nanti mendampingi kami para calon guru penggerak secara online gitu ya. Jadi kita tidak hanya mengajarkan atau belajar materi calon guru penggerak itu secara mandiri lewat learning management system atau biasanya kita kenal dengan nama LMS, tetapi nanti akan ada secara daring gitu, karena memang metode daripada pembelajaran di guru penggerak ini itu menggunakan hybrid learning atau kombinasi daripada pembelajaran daring maupun luring gitu. Nah, tugasnya fasilitator di sini ya, ini Muhammad Alex Farhan, yakni mendampingi kami secara offline, secara online gitu ya. Nanti setiap beberapa hari sekali kami akan mengadakan yang namanya RUPOL. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu RUPOL itu apa, RUPOL itu adalah ruang kolaborasi. Nanti di dalam satu kelompok kecil di satu wilayah yang sama, misalkan di kota Surabaya, kami nanti akan dikumpulkan di sini, di dalam program ini. Kemudian ada Pak Yohanes Warto, beliau itu adalah pengajar praktik. Nah, bedanya dengan fasilitator, sebenarnya beliau sama-sama mendampingi kami calon guru penggerak untuk mempelajari segala macam materi yang nanti sudah sekitar beberapa modul ya, totalnya nanti ada sekitar 3 modul utama. Beliau ini nanti secara offline, kalau tadi kan secara online kan didampingi oleh fasilitator. Nah, kalau untuk yang secara offline itu nanti ada pengajar praktik. Nah, kebetulan di kesempatan saya mengikuti guru penggerak ini, pengajar praktiknya atau PP-nya adalah Bapak Yohanes Warto gitu. Biasanya beliau nanti setiap selesai satu modul, beliau akan datang ke sekolah untuk mendampingi saya dalam mempelajari atau mencoba menerapkan atau mempraktekkan materi-materi dalam di program guru penggerak gitu. Kemudian dari sini ada saya sebagai calon guru penggerak dari angkatan 10. Mungkin kalau ada yang belum kenal, tapi saya yakin semuanya sudah kenal gitu. Saya Muhammad Handoko gitu. Nah, di sini ini adalah sedikit bio tentang biografi teman belajar kita hari ini, yaitu saya sendiri gitu. Ada pengalaman
pengalaman saya di komunitas ada beberapa. Yang pertama ada di komunitas media pembelajaran. Di situ nanti kami akan memberikan asistensi kepada teman-teman guru, baik itu di tingkat yang paling awal, yakni tingkat TK sampai tingkat SMA. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran, bisa bergabung di komen gitu. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk terlibat di dalam pengembangan media pembelajaran, khususnya yang game ya, membuat game terus menerapkan media pembelajaran berbasis game di kelas itu seperti apa, nanti juga bisa gabung di GIF Indonesia atau Game Initiative for Education Indonesia. Kemudian untuk nomor telepon, alamat email dan juga alamat tempat tinggal saya sudah saya cantumkan di sini. Barangkali nanti teman-teman ada yang butuh info kontak saya. Nah, ini adalah hal-hal yang paling utama yang ada di dalam modul budaya positif. Ini adalah modul 1.4 gitu ya. Nanti jika ada yang mungkin penjelasan saya ada yang belum panjenengan semuanya pahami, bisa ditanyakan Bapak. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Tentunya seringkali kita sudah memiliki gambaran ya, atau konsep pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, pembelajaran yang bermakna itu seperti apa, gitu ya. Tapi nanti kita di sini akan diajarkan terkait konsep-konsep pembelajaran yang sudah digagas oleh Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi berharapnya dengan kita memahami konsep pembelajaran atau konsep pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu bisa mengubah paradigma kita dalam mengkonsep sebuah proses pembelajaran. Gitu. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yaitu dua kata yang tentunya akan sangat membantu kita dalam mengembangkan lingkungan pembelajaran yang nyaman, aman, dan juga mendukung berbagai macam keuntungan dalam proses pembelajaran ya. Salah satunya adalah disiplin positif. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini nanti teman-teman juga akan mempelajari berkaitan dengan apa ya? Kita ini kan tidak pernah jauh dari yang namanya permasalahan gitu. Permasalahan pembelajaran itu banyak. Biasanya seringkali berkaitan dengan siswa. Dan nanti posisi kontrol restitusi ini akan mengajarkan kita ketika ada sebuah permasalahan gitu ya, permasalahan yang ada di sekitar kita, khususnya dengan peserta didik, maka kita memposisikan diri itu sebagai apa gitu ya. Jadi kita akan belajar itu. Kemudian ada juga segitiga restitusi gitu. Nah, setelah kita tahu posisi kita di dalam sebuah upaya menangani permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik kita, maka kita nanti juga akan belajar terkait apa itu segitiga restitusi, gitu kan? Bagaimana cara penyelesaiannya tanpa menimbulkan perasaan yang tidak baik dari peserta didik kita, gitu ya. Jadi kita akan belajar itu di dalam materi segitiga restitusi. Kemudian ada lagi keyakinan kelas. Nanti yang salah satunya seringkali diharapkan dilakukan oleh setiap guru di awal pembelajaran. Jadi saya biasanya menerapkan ini di awal pembelajaran. Gitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Siapa di sini yang tidak punya kebutuhan? Tidak ada kan? Pasti semuanya punya kebutuhan, gitu nih. Nah, apa bedanya keinginan sama kebutuhan? Apa keinginan dan kebutuhan itu bedanya apa? Boleh sebentar saya ambil mic dulu. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau menyampaikan gagasannya atau ingin menanyakan terkait materi yang saya sampaikan, bisa nanti menggunakan media yang sudah ada di depan meja panjenengan semuanya. Jadi sederhananya keinginan itu keinginan
kebutuhan itu yang diutamakan kan terbatas pada keinginan dasar, kebutuhan itu keinginan dasar. Tapi kalau keinginan itu dilanjutkan, tidak akan habis. lebih mendasar kebutuhan daripada keinginan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Budian tadi itu sudah bisa menjadi gambaran gitu bahwa lebih pokok yang mana? Tentunya lebih pokok yang kebutuhan, karena kita benar-benar butuh gitu. Sedangkan kalau keinginan itu masih bisa kita upayakan di kemudian hari, tidak menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk dipenuhi gitu. Terima kasih Budian tadi sudah sama-sama memberikan gambaran gitu ya. Pentingnya kita memahami apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian nanti ada lagi motivasi perilaku manusia. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu selalu didorong oleh sesuatu yang kita sebut dengan nanti namanya adalah motivasi. Jadi kita makan itu juga didorong oleh rasa lapar gitu. Yaitu motivasi yang mendorong setiap manusia untuk melakukan sesuatu. Nanti kita akan pelajari secara lebih luas lagi gitu. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan pembelajaran paradigma baru seperti yang sudah kita ketahui bersama ketika Mas Nadiem atau Menteri Pendidikan kita sekarang pertama kali menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Beliau menerapkan sebuah paradigma baru dalam proses pembelajaran yang nantinya akan kita kenal dengan istilahnya adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 poin penting yang diharapkan bisa melekat di dalam diri peserta didik kita setelah mereka melalui proses pembelajaran ya. Dimulai ada dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri gitu ya. Nah tentunya karena yang diutamakan adalah akhlak atau hal-hal yang melekat dalam dirinya peserta didik kita, maka untuk mewujudkan hal-hal itu kita juga perlu melakukan sebuah perubahan dalam paradigma proses pembelajaran kita gitu. Seringkali saya juga dulu sebelum mengikuti kegiatan program guru penggerak, saya selalu merasa bahwa saya sebagai guru itu punya wewenang yang terluas gitu ya dalam kelas gitu. Karena nanti semua proses pembelajaran itu ya tergantung gurunya gitu. Jadi apa yang menurut saya itu paling baik bagi peserta didik saya, maka akan saya rancang dan saya berikan saat di dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam program guru penggerak terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kita akan diajarkan gitu, atau kita akan diingatkan kembali bahwa tujuan kita dalam mengajar adalah peserta didik kita. Oleh karena itu tentunya kita harus mendengarkan atau mencoba untuk memahami gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik kita. Nah ini adalah sebuah paradigma baru atau istilahnya itu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin kalau beberapa tahun kemarin kita sudah pernah mendengarkan istilah student center game, jadi berpusat pada siswa gitu. Tetapi di sini oleh Mas Nadiem melalui paradigma perubahan pembelajarannya itu lebih diluaskan lagi dengan konsep berpihak kepada murid gitu, melalui profil pelajar Pancasila. Nanti ini adalah harapannya yang melekat dalam diri peserta didik ketika mereka sudah mentas atau sudah selesai menjalani proses pembelajaran gitu. Sampai di sini mau tanyakan boleh? Kalau ada yang mau disampaikan boleh, atau saya lanjutkan terlebih dahulu? Lanjut ya. Nah, kemudian berikutnya adalah disiplin positif gitu. Dalam budaya kita itu sudah sebenarnya
sangat familiar ya, sangat kenal sekali dengan istilahnya kata disiplin gitu. Nah, disiplin sendiri di sini saya sampaikan yakni sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu. Tentunya ketika kita mendengar kata disiplin itu maknanya selalu negatif gitu. Kita itu selalu merasa bahwa disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan gitu. Harus inilah, harus itu gitu gitu. Rasanya itu kayak kebebasan kita itu diberikan batas-batasan gitu melalui kata disiplin. Dengan tujuannya adalah dengan kita mendisiplinkan peserta didik kita, maka mereka akan mau mengikuti berbagai macam apa yang menjadi arahan daripada gurunya gitu. Itu gitu. Nah, tetapi di sini kita tetap akan menggunakan kata disiplin, tetapi kita berharapnya nanti maknanya itu positif, tidak lagi menjadi sesuatu yang ketidaknyamanan gitu. Nah, tujuan kita untuk mendisiplinkan itu harus kita kita perbarui gitu. Saya tidak mengatakan bahwa disiplin yang selama ini kita lakukan itu sesuatu yang keliru ya, tapi perlu kita perbarui gitu. Karena dengan berkembangnya zaman, dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungan sekitar kita, tentunya tantangan kita dalam mendisiplinkan peserta didik itu juga pasti akan berbeda gitu ya. Karena setiap zaman itu memiliki jiwanya masing-masing. Nah, tentunya dengan kita mendisiplinkan peserta didik kita itu bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, artinya itu berlaku untuk semua orang gitu ya, artinya bersifat umum lah gitu. Kemudian juga memiliki motivasi intrinsik, juga bukan ekstrinsik. Artinya begini, kita berharap anak-anak itu disiplin itu memang berasal dari dalam dirinya gitu ya, bukan karena adanya peraturan-peraturan yang sudah kita terapkan gitu. Jadi kebetulan bulan menjalankan tugas ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wulan yang sudah meluangkan waktunya. Nah, saya mohon izin untuk melanjutkan kembali. Jadi di sini memiliki motivasi yang intrinsik gitu, yang berasal dari dalam dirinya gitu. Bukan karena waduh nanti kalau saya melakukan ini maka saya dapat poin gitu. Karena tidak boleh itu menjadi sebuah peraturan di sekolah. Itu gitu. Jadi kita berharapnya budaya disiplin positif itu berasal dari dalam diri peserta didik kita, bukan karena peraturan-peraturan yang sudah dicanangkan, sudah dimiliki oleh sekolah kita yang membuat anak-anak itu disiplin, tapi memang berasal dari dalam dirinya. Kemudian, dengan kita menerapkan disiplin gitu ya, bisa menumbuhkan kesadaran. Sekali lagi, sesuatu tindakan yang memang dilandasi karena adanya kesadaran itu memiliki dorongan yang sangat kuat daripada karena hal-hal sifatnya itu berasal dari luar diri kita gitu. Contohnya ini ya, dengan memberikan sogokan, ancaman ataupun hukuman gitu. Nah, sogokan itu misalnya, ayo siapa yang ini yang kelasnya paling rapi gitu. Nanti Bapak kasih hadiah apa gitu ya, atau mungkin karena diancam, kalau misalnya kamu tidak melakukan kedisiplinan ini maka kamu nanti akan kita laporkan ke wali muridnya misalnya, gitu. Atau nanti wali muridnya kita panggil gitu, orang tuanya dipanggil, atau nanti bisa juga dikasih hukuman. Contohnya tadi ya, pemberian misalkan harus lari lapangan gitu karena terlambat, atau mungkin disuruh jabutin rumput misalnya. Itu sebagai bentuk hukuman gitu, bahwa mereka tidak disiplin dalam berbagai macam hal. Nah, itu tidak kita harapkan ada di dalam diri peserta didik kita, tapi memang sekali lagi karena
kesadaran dalam dirinya masing-masing. Saya lanjutkan, nggih. Nah, sekarang kita ini mengenal terkait kebutuhan dasar manusia. Gitu. Tentunya yang pertama adalah bertahan hidup. Apakah di sini ada yang ingin meninggal terlebih dahulu, gitu ya? Pasti semuanya itu inginnya bisa hidup, gitu ya, hidup lebih lama, gitu. Ya. Tapi kehidupannya bertahan hidup di sini itu tidak hanya sekedar hidup saja, tapi juga kehidupannya bisa bermanfaat, gitu. Bermanfaat bagi siapa? Bagi dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya, gitu. Nah, bertahan hidup di sini itu salah satu caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan, yakni makan, gitu. Semuanya pasti ingin bertahan hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa hidup sendirian. Apakah rekan-rekan di sini ada yang bisa nggak ngobrol sama temannya, gitu ya, atau sama keluarganya sama sekali, barang sehari aja? Mungkin kalau lagi marahan mungkin bisa lah, rasanya tuh masih didorong rasa mantel, gitu, rasa emosi, gitu. Tapi kalau lewat sehari, gitu ya, lewat 3 hari, gitu, rasanya kok kayak ada yang hilang, gitu. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang sekitar kita, gitu. Nah, itu kita butuh yang namanya kasih sayang. Siapa sih yang ingin mengalami kekerasan dalam hidupnya? Pasti tidak ada yang mau, gitu. Berharapnya dengan kita memberikan kasih sayang kita kepada orang lain juga akan menerapkan hal itu kepada kita, dari baliknya, gitu. Dan juga rasa diterima. Di sini apakah ada yang teman-teman ini tidak diterima di lingkungannya, gitu? Apakah ada? Tidak, alhamdulillah, gitu. Semuanya diterima di lingkungannya, karena sakitnya itu di sini. Kalau misalkan kita tidak diterima, gitu, sakit, gitu ya. Kita itu wujudnya ada di depan. Contohnya misalkan saya ada di depan panjenengan semuanya, tapi keberadaan saya tidak diakui, gitu. Wah, ini rasanya gimana, gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah kebutuhan setiap manusia, gitu, untuk diterima di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Gitu. Penguasaan itu pemahamannya pribadi, berhubungan dengan emosional. Monggo Bu Bian, kalau sepertinya ada unek-unek yang mau disampaikan seperti itu. Ini yang dimaksud penguasaan diri atau penguasaannya apa ya? Masih umum ya? Oke, jadi di sini itu penguasaan terhadap sesuatu, gitu, yang berasal dari dalam diri kita. Bisa penguasaan dirinya, bisa penguasaan terhadap orang lain, bisa penguasaan terhadap benda-benda, gitu. Jadi kita itu pasti gini. Kalau lihat temennya punya apa, gitu, rasanya kita juga pengen, aku juga pengen punya seperti itu. Jadi ada dorongan itu, menjadi sebuah kebutuhan dasar manusia untuk memiliki sesuatu. Itu yang dimaksud dengan penguasaan. Kemudian ada lagi kebebasan. Pastinya kita itu pengen bebas. Bebas di sini itu artinya ya menentukan tindakan kita, gitu. Terkadang kita kan rasanya nggak enak kalau misalkan diperintah, gitu. Makanya kalau khususnya yang saya rasakan sendiri, khususnya teman-teman yang sudah dianggap dewasa, itu kalau mendengar kata diperintah itu kesannya tidak enak, gitu. Aku kok diperintah-perintah, gitu. Makanya seringkali saya juga mendorong untuk menggunakan kata minta tolong, gitu. Jadi Bu, minta tolong Bu, dibantu. Jadi meskipun tujuannya sama, gitu Bu ya, tujuannya mendorong orang untuk melakukan sesuai yang kita inginkan, gitu. Tapi kalau kita menggunakan kata minta tolong itu, berharapnya penerimaan ke yang kita minta tolong itu juga bisa positif, daripada cukup loh itu, misalnya kan gimana, gitu. Itu yang saya rasakan, gitu. Jadi kebebasan itu berkaitan dengan upaya kita untuk melakukan sesuatu, gitu. Seringkali kalau kita dihadapkan dengan berbagai macam batasan-batasan itu kan rasanya kita tidak bebas, gitu. Sama seperti kalau dalam cerita sejarah itu berkaitan dengan kemerdekaan, gitu. Siapa sih yang pengen dijajah, gitu? Pasti kepengennya itu ya menentukan nasibnya sendiri, bebas, gitu. Kemudian berkaitan dengan kesenangan. Siapa di sini yang
tidak senang, rasanya hidupnya itu kayak merana gitu. Pasti di sini semuanya saya lihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah yang sangat happy hidupnya, tidak ada beban gitu ya. Karena mungkin sudah gajian juga gitu. Jadi wajahnya happy. Nah ini juga kita itu inginkan ya. Kita melakukan sesuatu, kita makan, kita main sama teman gitu ya. Kita mungkin sosialisasi sama teman gitu. Itu berharapnya mendapatkan kesenangan gitu. Karena sesuatu tindakan yang menyenangkan itu cenderung untuk dilakukan kemudian hari itu ulang lagi. Kalau misalkan kita nggak senang, ngapain kita melakukan itu gitu. Itu menjadi kebutuhan dasar daripada manusia. Nah kemudian, ketika kita sudah memiliki kebutuhan dasar gitu ya, pasti kita juga memiliki yang namanya dorongan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan itu tadi. Yang di sini saya katakan sebagai motivasi perilaku manusia. Gitu. Yang pertama, jadi ini motivasi itu adalah dorongan, gitu ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi segala macam tindakan kita dalam upaya pemenuhan kebutuhan tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Apa saja itu? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh gitu misalkan, murid melakukan disiplin dirinya karena ia takut dihukum. Nah ini merupakan motivasi tadi ekstrinsi, betul gitu. Sama seperti kita nih Bapak Ibu ya. Misalkan kalau misalkan kita datang ke sekolah tepat waktu, motivasinya apa? Biar tidak telat, biar tidak dimarahi oleh kepala sekolah misalnya. Biar nanti penilaian absensinya bagus misalnya. Nah itu contoh daripada motivasi ekstrinsi gitu. Karena kita khawatir dapat hukuman, kita khawatir merasa gak nyaman kalau misalkan kita telat gitu ya. Itu masih menjadi motivasi ekstrinsi gitu. Belum melahirkan kesadaran bahwa saya kalau kerja itu memang harus tepat waktu gitu. Tapi karena adanya motivasi ekstrinsi. Kemudian yang kedua adalah karena kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah di sini saya kasih contoh, misalkan murid itu melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsi. Contohnya apa? Misalkan, nanti kalau yang tidak terlambat sama sekali dalam 1 bulan, nanti akan Bapak kasih misalkan uang 10.000 sebagai bentuk imbalan. Aku udah dapat hadiah atau imbalan dari Pak. Aku tak datang terlambat selama sebulan gitu. Atau misalkan gurunya datang tidak telat, selain khawatir tak kena hukuman, biasanya juga karena biar dianggap guru yang teladan. Wah, aku guru teladan deh. Biar aku ini diakui sama teman-teman guru teladan, maka dari itu saya harus datangnya tidak telat gitu. Itu dari karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah kemudian ini yang nanti kita harapkan ada dalam diri peserta didik kita maupun Bapak Ibu gurunya, yakni menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri gitu. Yakni murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang intrinsik, sekali lagi karena diawali atau munculnya kesadaran dalam dirinya gitu, untuk melakukan bahwa terlambat itu jangan gitu. Kita ini tidak menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi diri saya, baik hari ini maupun kemudian hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh atau mau ditambahkan? Sepertinya Bu Puput ada yang mau disampaikan, boleh? Oke, saya lanjutkan terlebih dulu ya. Nah ini kita akan mempelajari konsep disiplin dengan identitas gagal, gitu ya. Jadi kita nanti berusaha mendisiplinkan peserta didik kita dengan cara kita itu memberikan semacam status atau label bahwa dia ini adalah anak-anak yang gagal. Nah, yang pertama adalah nanti tidak mendorong motivasi intrinsik itu untuk
hukuman gitu. Hukuman itu sesuatu yang konotasinya negatif yang kita berikan kepada peserta didik kita karena dia melakukan sebuah tindakan atau perilakunya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan sekitar kita atau di lingkungan sekolah kita gitu. Yang pertama tentunya ketika kita mendapatkan hukuman, apa yang kita rasakan? Sakit hati, betul. Siapa di sini yang pernah mendapatkan hukuman dari kepala sekolah? Gitu? Belum pernah, ya? Saya juga berharapnya semuanya di sini tidak mendapatkan hukuman, gitu. Karena tentunya hukuman itu akan menimbulkan rasa sakit hati, gitu. Tidak hanya peserta didik, gurunya juga sama, gitu. Masalah dihukum itu apa ya? Ada rasanya sakit, gitu, menyakitkan. Kemudian timbul rasa tidak nyaman. Kemudian murid jadi takut. Lalu sifatnya itu memaksa, gitu. Murid menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, gitu ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, gitu. Rendah diri di sini artinya apa ya? Betul, minder karena sering dihukum. Karena sudah menjadi label bahwa arek nakal, gitu. Karena sering mendapatkan hukum. Oke, saya lanjutkan lagi deh. Sebelumnya terima kasih. Nanti kemudian berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah ini yang seringkali kalau dulu itu menjadi dorongan gitu ya, bahwa peserta didik itu berlomba-lomba supaya menjadi ranking 1 gitu. Rasanya itu kalau misalkan kita itu mendapatkan label ranking 1 itu wah paling pinter gitu misalnya. Oh paling pinter di kelas ini. Tapi justru itu malah menjadi sebuah hukuman di sini. Kenapa? Karena dengan adanya label-label itu membuat anak-anak itu kadang terbebani. Waktu saya harus bisa mempertahankan prestasi saya, ranking saya itu harus ranking 1 terus. Dan bisa nggak ranking 1 bisa kena marah orang tua. Bisa juga nanti dapat ejekan dari teman-temannya gitu. Sekarang nggak ranking 1 gitu. Kenapa? Mungkin karena banyak macam hal itu gitu. Nah kemudian ini merampas hak untuk menghargai dirinya gitu. Itu adalah poin-poin berkaitan dengan penghargaan. Ini berkaitan dengan konsep disiplin dengan identitas gagal gitu. Nah berikutnya kita kan mempelajari terkait konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah di sini yang pertama adalah konsekuensi gitu ya. Nah dengan kalau misalkan kamu rajin belajar, maka konsekuensinya adalah nilainya juga akan naik gitu. Jadi kita itu memposisikan anak-anak untuk mendisiplinkan gitu dengan cara kita memberikan konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan sesuatu itu dengan disiplin gitu. Kalau dalam sejarah itu kita kenal konsep waktu. Apa yang akan kita dapatkan hari ini itu dipengaruhi oleh masa lalu gitu. Apa yang kita lakukan di masa lalu. Begitupun dengan apa yang kita dapatkan di masa depan itu juga dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan di masa kini. Betul. Jadi ada konsekuensi gitu dari segala macam tindakan yang kita lakukan gitu. Nah kemudian tentunya dengan adanya konsekuensi ini itu bisa memonitoring keberlanjutan gitu. Kita bisa mengawasi perkembangan peserta kita itu seperti apa. Jadi dengan adanya konsekuensi. Kemudian memberikan stimulus respon. Di sini kita mengkondisikan berbagai macam kondisi disiplin dengan harapan nanti itu bisa meningkatkan kesadaran dalam diri peserta didik melalui konsep konsekuensi, stimulus respon. Di sini kita juga menggunakan ini dalam proses pembelajaran ya. Ada beberapa teori belajar yang memang menggunakan ini, khususnya teori behavioristik, stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi tidak lagi murid itu melakukan apa yang sesuai dengan peraturan karena takut, tapi karena ia menghormati itu. Bahwa peraturan itu memang dibentuk atau diadakan karena agar membentuk karakter kita itu. Bukan menjadi sesuatu yang ditakuti oleh peserta didik. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Kadang-kadang kalau kita terlalu merenungi kesalahan itu, kalau tidak bisa dikelola dengan baik, bisa beban pikiran. Beban pikiran kalau nggak dikelola dengan baik jadi stres. Stres bisa sampai ke depresi. Ada yang sampai melukai dirinya sendiri. Bahkan ada yang saya pernah menjumpai kasus di mana peserta didik itu gantung diri karena dia nggak diterima di sekolah favorit itu. Itu adalah kasus yang memilukan sebenarnya bagi dunia pendidikan. Karena setidaknya mencoreng nilai-nilai dalam pendidikan. Nah kemudian kalau kita menggunakan konsekuensi, maka anak-anak itu tidak terlalu fokus ke kesalahan dia. Bahwasanya mereka mendapatkan yang mungkin tidak nyaman bagi mereka itu ya karena konsekuensinya gitu loh. Mereka sudah melakukan itu. Sekali lagi konsekuensi itu bisa didapatkan karena adanya kesadaran dalam diri masing-masing. Kita sudah karena memang saya telat gitu, makanya saya kena diingatkan guru gitu, karena memang saya telat gitu, bukan karena aku terus gitu, tapi memang dia itu sadar bahwa itu konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Kemudian restitusi, nah ini yang nanti akan menjadi poin pentingnya gitu, ketika kita menghadapi salah satu contoh kasusnya adalah peserta didik terlambat tadi, kita bisa menggunakan restitusi. Kenapa? Karena nanti tindakan restitusi ini mendorong murid untuk bertanggung jawab terkait perilakunya gitu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dengan harapan kita menyelesaikan kasus permasalahan yang ada dalam diri peserta kita itu dampaknya bisa sampai lama gitu. Kemudian murid juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian menggunakan teori kontrol, bagaimana dia ini memegang kontrol atas dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita ini adalah master dalam mengontrol diri kita sendiri. Kita lebih sulit untuk mengontrol orang lain daripada mengontrol dirinya sendiri. Gitu. Kita mengharapkan perubahan bagi orang lain itu masih lebih cepat kita yang berubah sendiri daripada mengharapkan perubahan dalam diri orang lain. Jadi kita ini adalah master dalam mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kita jadi tersemangat gitu ya. Murid kita menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Gitu. Nah, kemudian kita akan fokus fokus ke konsep disiplin menggunakan pendekatan restitusi. Gitu. Nah, ini adalah sebuah cara untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan positif pada peserta didik kita. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu sederhananya adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa mantel gitu. Ketika kita berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri peserta didik kita. Gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Gosen, seorang ahli psikolog. Ya. Kemudian ciri-cirinya restitusi itu nomor wae gitu ya. Yang pertama adalah tentunya kita tidak fokus pada kesalahannya, tapi bagaimana anak-anak ini bisa memahami kesalahan yang mereka lakukan dengan nanti mendorong mereka agar lebih lebih baik lagi ketika mereka kembali ke kelompoknya gitu. Kemudian ini juga mereka juga belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi dengan kita melakukan berbagai macam kesalahan, pengalaman kita bertambah, maka kepribadian kita insya Allah akan juga semakin lebih baik lagi karena kita belajar dari kesalahan gitu. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, ini memperbaiki hubungan antar siswa bisa ataupun dengan guru gitu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita berusaha untuk mendisiplinkan siswa itu dengan nanti menawarkan mereka, memahamkan mereka terkait apa yang sudah mereka lakukan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi kebajikan dalam sekolah kita. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Sekali lagi kita berharapnya ada perubahan karakter. Sebaik-baiknya ilmu itu adalah didasari oleh karakter gitu.
ngawur-ngawur, tidak didasari dengan karakter, khawatirnya kepintarannya itu bisa dimanfaatkan untuk praktek-praktek yang tidak baik seperti membohongi temannya, gitu, mencurangi mungkin praktek ulangan dan sebagainya, karena tidak didasari oleh karakter yang baik, gitu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, gitu. Kita sekali lagi tidak fokus pada tindakan yang dilakukan oleh pesertanya yang kita anggap mungkin ada yang tidak pas, gitu, sesuai dengan nilai-nilainya, tapi kita bagaimana permasalahan ini bisa selesai tanpa menimbulkan rasa sakit hati dalam diri peserta didik kita. Nah, ini ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah ketika peserta didik tidak mengerjakan PR. Contohnya gini, misalkan kalau hukuman, guru menghukum siswa hormat ke bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan akhirnya muridnya menjadi takut, gitu. Itu adalah bentuk hukuman. Ada yang bisa ini memberikan contoh yang lain yang menurut panjenengan semuanya itu bentuk hukuman kepada peserta didik kita berkaitan dengan mereka nggak ngerjain PR. Yang menurut panjenengan wah ini sebenarnya hukuman ini. Contoh yang lain selain yang sudah saya sampaikan dari dua ini. Tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran, boleh. Disuruh keluar kelas, bentuk hukuman yang kita berikan kepada peserta didik karena dia sering nggak ngerjain PR. Selain tadi disuruh keluar kelas, tak boleh mengikuti proses pembelajaran, disuruh hormat ke bendera 10 menit, gitu. Suruh presentasi. Boleh, tapi kalau saya paham itu sebagai bentuk tanggung jawab ya, karena kan sudah membuat tugas di biasanya kan kita minta untuk mempresentasikan. Jadi secara sederhananya hukuman itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan gitu loh. Contohnya tidak ngerjain PR, suruh hormat, suruh lari 10 kali lapangan, itu kan tidak ada kaitannya, nggak ada hubungannya gitu loh dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Makanya kita katakan sebagai hukuman. Gitu. Kemudian konsekuensi. Gitu. Nah, misalkan suruh bersihin kelas, misalkan orang nggak ngerjain PR, itu juga termasuk bentuk hukuman karena tidak sesuai dengan tindakannya dia. Gitu. Contohnya yang lain, misalkan kalau konsekuensi itu guru nanti meminta muridnya untuk mengerjakannya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, gitu. Kenapa? Karena ini masih ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan, karena CPR. Itu adalah bentuk konsekuensi kita, gitu. Gitu, bisa dipahami. Contohnya misalkan kalau kita lapar, konsekuensinya kita harus makan, gitu. Dan malah kita misalkan perutnya dikasih balsam aja misalnya. Nah, jadi ya harus makan gitu. Kalau perutnya lapar ya harus makan gitu. Jangan dibohongin terus ya. Jangan dibohongin. Ya, kalau ngantuk ya gitu loh. Jangan malah diminum kopi gitu atau buah. Gitu ya. Anda itu selalu mencoba untuk mengalihkan gitu ya. Oke ya. Nah kemudian guru secara tegas mengatakan kepada siswa kan, harus tepat waktu gitu, karena memang sudah menjadi peraturannya gitu. Dengan cara kalau tidak boleh telat, ya kita harus menghormati itu, kita mengumpulkannya secara tepat waktu, gitu. Kemudian kalau restitusi, restitusi itu nanti kita akan menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Kira-kira kalau misalkan kalian tidak ngerjain PR ini, kira-kira keyakinan apa yang sudah kalian tidak kerjakan dengan baik, gitu. Nanti kita akan lihat prakteknya gitu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, gitu. Karena kita selesaikan dengan cara-cara yang humanis gitu. Maka harapannya nanti peserta didik itu gak malah membenci gurunya gitu. Aku juga PR kalau Bu Devi pakai honor jano malah tambah pakai. Nah, itu nanti bisa menimbulkan rasa sakit hati gitu ada ke peserta didik gitu. Nah itu adalah perbedaan
antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dengan contoh kasusnya adalah siswa sering gak ngerjain PR. Nah, untuk bisa melakukan restitusi kita harus paham dulu nih terkait posisi kita ketika kita melakukan restitusi. Yang pertama dalam penghukum. Jadi kita itu tanpa mau mendengarkan kira-kira misalkan muridnya Bu Devi ada yang terlambat, Bu Devi langsung udah sekarang kamu tulis surat keterangan terlambat, terus kamu pulang. Kalau kamu udah disuruh sama orang tua, udah damping orang tua, nggak boleh masuk. Itu pokoknya kita nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu alasan persalinan terlambat. Bisa juga misalkan seperti yang kita saksikan di acara wisuda kemarin gitu, misalkan dia terlambatnya karena membantu anak yang sedang jatuh gitu. Ya itu juga kan mereka punya alasan gitu, kenapa kok mereka terlambat. Tapi kita karena penghukum, pokoknya kita nggak mau tahu, langsung kita kasih hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah, kadang itu kita nggak kasih hukuman, tapi kadang itu kamu itu loh kasih dibilangi. Kalau ini ya apa? Ibu akhirnya nanti dimarahi kepala sekolah, gitu. Itu yang dikatakan pembuat rasa bersalah. Dengan kita ngomong seperti itu, kita berharapnya pesan dari kita itu merasa bersalah. Gitu. Kemudian yang ketiga teman, gitu. Ya apa yang cerita-cerita apa? Gitu. Jadi nanti, ya betul. Nanti boleh juga kita itu mendorong pesan dari kita itu terbuka untuk bercerita, gitu. Kenapa kok terlambat? Gitu. Kenapa kok datangnya jam segini? Gitu. Nanti bisa memposisikan sebagai teman. Kemudian juga pemantau atau supervisor. Gitu. Itu nanti kita itu sambil bertanya juga, kita tidak memberikan penghukuman, gitu. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yang memang didorong untuk memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Dengan kita mendengarkan, kita memahami konsekuensi daripada tindakan yang dilakukan, kita juga nanti fokus pada solusi. Seorang manajer tidak boleh langsung memberikan hukuman untuk menyelesaikan permasalahan, tapi juga memberikan solusi, gitu. Solusi bukan masalahnya, gitu. Nah, kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan contoh kasus siswa-siswi kita tidak menggunakan atribut yang lengkap saat upacara bendera. Oke. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum di sini, maka kita akan mengatakan seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Karena mungkin mereka tidak pakai topi, atau mungkin dasinya ketinggalan, atau mungkin atribut kanan kirinya tidak lengkap. Kita langsung, udah kamu sekarang berdiri paling depan. Kita pernah menjumpai itu sering kita jumpai itu ketika di upacara bendera. Kita masih banyak melihat peserta didik kita dibariskan di depan, jadi kelompok dari satu yang nggak pakai atribut lengkap biasanya. Kemudian dengan membuat rasa bersalah kepada siswa-siswinya gitu. Nah, ini yang saya kasih contoh. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, jadi Pak Guru ini kecewa sama kamu, jadi itu mendorong anak-anak untuk merasa bersalah, gitu. Karena kita mengatakan gara-gara kamu itu loh, engkau aku apa ini di seneni karo kepala sekolah, gitu. Itu nanti kita itu seolah-olah melimpahkan kesalahan itu ke peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai teman, ayolah yang tertib, ya, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, gitu. Tapi lain kali jangan diulangi, gitu. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman, gitu. Kemudian pemantau, loh kan, kamu sudah melakukan pelanggaran. Nah, kira-kira apa peraturan yang sudah dilakukan, gitu, atau yang dilanggar. Nah, terus konsekuensinya seperti apa, gitu. Itu yang bisa kita dorong ke peserta kita. Kemudian berposisi sebagai manajer. Nah, ini yang saya katakan tadi posisi yang paling baik dalam melakukan restitusi. Jadi kita menanyai, nah, apakah kamu tahu bahwa ada sebuah kesalahan ya yang sudah kamu lakukan? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Jadi kita memang mendorong mereka sendiri yang nanti menyadari kesalahan yang mereka lakukan apa,
nanti solusi yang mereka harapkan itu seperti apa gitu. Itu adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita kita coba terapkan dalam posisi kasusnya adalah siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas gitu. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Monggo, siapa nih yang mau berpendapat gitu. Kenapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi monggo Bu Wani, barangkali ada yang mau disampaikan Bu Wani. Kenapa peraturan kelas bukan kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kan berdasarkan dari apa ini kesadaran diri kita sendiri. Contohnya kita melaksanakan hal itu, akibatnya kita akan terima, kita jadi sadar, kita yakin kalau memakai helm itu lebih aman. Karena saya kemana-mana ke pasar aja pakai helm, karena pernah melihat sampai nggak pakai helm itu beberapa kali saya lihat sampai ada yang buka otak atau keluar darah di telinga dan sebagainya. Akhirnya di sini saya yakin dengan pakai helm tanpa ada peraturan pun saya pakai helm, meskipun itu di jalan yang sudah ya ke pasar yang dekat aja, dekat rumah kemana pun harus dijalankan. Tapi kalau peraturan karena takut, ya saya kena pasang polisinya ini. Oke, terima kasih Bu Dian. Tadi itu sudah bisa memberikan gambaran ya kepada kita bahwa kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu berangkat dari dalam diri kita sendiri. Kalau peraturan itu ya yang ada di sekitar kita gitu ya, yang bukan berdasarkan diri kita. Nah, dengan kita menggunakan keyakinan kelas gitu ya. Jadi sini saya kasih contoh. Contohnya, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor gitu. Kemudian, kenapa kok kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat gitu. Tentunya untuk mengingatkan nih, tapi sekali lagi tidak untuk menjadi hal yang ditakuti oleh peserta didik kita gitu. Karena kita berharapnya muncul kesadaran untuk menghormati peraturan yang nanti kita akan sekali lagi penggunaan kata itu penting karena khawatirnya pemahaman kita terkait sebuah kata itu bisa berkonotasi negatif gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 10 karena kebetulan saya juga bukan wali kelas, jadi saya tidak bisa fokus pada satu kelas gitu ya. Jadi saya mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas. Tentunya yang pertama adalah karena ini diharapkannya itu muncul dalam diri pribadi masing-masing, tidak hanya gurunya yang membuat, tetapi juga melibatkan peserta didik. Jadi di gambar yang pertama itu saya berdiskusi gitu ya tentang peraturan. Awalnya tentang peraturan dulu, karena ya betul ya. Jadi memang kita harus mendorong peserta didik kita untuk berdiskusi gitu. Kita membangun iklim yang baik untuk berdiskusi dengan saling sumbang ide, saling sumbang saran gitu ya. Diharapkan nanti mereka ini memahami bahwa peraturan itu ada kenapa, bentuk-bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saya mengajak peserta didik saya untuk merumuskan peraturan-peraturan yang sudah ada di sekitar kelas gitu ya, atau yang ada di dalam lingkungan sekolah nantinya itu menjadi sebuah keyakinan gitu. Keyakinan kita tidak lagi menjadi peraturan tapi menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan keyakinan di kelas yang sudah mereka tulis tadi, nanti mereka tempelkan di depan, bisa juga di mading-madingnya itu, sehingga nanti bisa menjadi keyakinan kelas. Tentunya dari kata-kata yang mungkin kesannya itu negatif bisa kita ubah menjadi positif ketika kita mengubah mindset peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kata-katanya juga tidak boleh, misalnya tidak boleh terlambat. Itu sebenarnya kalau kita katakan katanya memang tegas, tapi
itu konotasinya negatif, menghilangkan kata tidak. Jadi datang tepat waktu gitu. Tidak boleh terlambat. Itu kesannya nanti sesuatu yang negatif gitu ya. Penangkapannya ke anak-anak untuk mengubah kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Nah ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya rasakan gitu ya, yang sudah saya lakukan bersama peserta saya. Ada 6 siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Jadi sekali lagi menghindari kata tidak boleh terlambat, tidak boleh apa gitu ya. Siswa mengerjakan tugas sepenuh hati dan mengumpulkannya tepat pada waktunya. Kemudian piket kelas dilakukan lebih awal gitu. Karena sekali lagi kalau saya pribadi meyakini bahwa salah satu kesuksesan dalam proses pembelajaran adalah kebersihan. Nah itu juga nanti bisa dilakukan ketika di awal pembelajaran. Kadang saya juga mengingatkan ke anak-anak gitu ya. Yang paling parah itu pernah saya menjumpai setelah anak-anak istirahat kedua sih. Saya itu biasanya sering kali mendapatkan jam pelajaran sejarah setelah istirahat kedua. Itu wah, makanya banyak sampah gitu, banyak sampah. Kemudian wajib memakai seragam gitu ya, sebenarnya ada seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Kalau misalkan memang hari Senin pakai putih abu-abu ya harus pakai itu. Harus pakai sepatu gitu, harus pakai sepatu, nggak boleh tanpa alas kaki ke sekolah. Kemudian berperilaku sopan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, tidak hanya sesama teman tetapi juga sesama gurunya. Kemudian dilarang menyalahkan bahwa yang sebenarnya itu menghidupkan gitu ya, atau menggunakan gitu ya. Itu terlalu terlalu bahasa Jawa banget ya. Ya, gawe disalahkan itu ya. Itu terlalu improvisasi ya. Anggap itu improvisasi. Kecuali dipersilahkan oleh gurunya, misalkan memang itu berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, misalkan menggunakan sumber-sumber digital yang hanya bisa diakses melalui gawainya, maka boleh gitu ya. Kalau di kelas saya boleh. Tapi kalau selain itu, ya saya biasanya minta tolong ke anak-anak untuk ditaruh di depan meja ataupun yang lainnya. Nah ini adalah tips bagi teman-teman untuk ketika ingin membuat keyakinan kelas gitu. Yang pertama, tidak boleh terlalu kaku lah, atau sifatnya itu lebih abstrak daripada peraturan gitu. Kemudian pernyataannya itu bersifat universal, yang bersifat itu berlaku untuk semuanya ya. Jangan misalkan karena dia dari suku Jawa ataupun dari agama tertentu itu kita gunakan gitu. Itu kalau bisa nilainya yang bersifat universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif itu tadi ya, menghilangkan kata tidak boleh. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kalau terlalu panjang itu akhirnya capek juga mengingatnya. Jadi lebih singkat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Nah, mungkin kita terlalu muluk gitu, karena sekolah lain bagus, kelas itu bagus, tapi kondisi di kelasnya nggak memungkinkan gitu. Kemudian warga kelasnya harus dilibatkan saat membuat. Artinya ya kita diskusi dulu menjadi sebuah kesepakatan nanti kita arahkan menjadi sebuah keyakinan gitu. Nah ini contohnya segitiga restitusi tadi yang saya katakan, ketika ada permasalahan maka kita selesaikan menggunakan restitusi. Yang di sini kenapa segitiga? Karena memang tahapannya itu ada 3 sehingga dikenal dengan nama segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas gitu. Nah apa ini? Kita nanti di sini itu mengatakan bahwa kesalahan itu bukanlah sebuah bentuk yang tidak baik ya, karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Misalkan contohnya lempar-lemparan di kelas gitu. Kita seringkali nanti mengatakan ya memang yang melakukan itu bukan kamu aja gitu. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan kondisi diri daripada peserta. Jadi kita dulu gitu. Jadi kita tidak berusaha untuk menyalahkan peserta kita itu. Kemudian nanti kita akan melakukan validasi tindakan yang salah gitu. Validasi tindakan yang salah itu ya kita mencoba untuk menggugah memang ada sebuah kesalahan gitu yang dilakukan oleh peserta didik kita, tapi kita sekali lagi tidak menghakimi mereka,
tapi kita menyadarkan bahwa memang ada tindakan-tindakan yang dilakukan itu melanggar peraturan yang ada gitu ya, atau melanggar keyakinan di sini. Kita katakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian nanti kita juga akan menanyakan keyakinan gitu. Setelah kita memvalidasi ada sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan ini ya, atau semua perilaku itu punya alasan. Jadi kita nanti akan menanyakan gitu ya. Kira-kira kamu terlambat tadi itu kenapa? Apa alasannya? Apakah kamu di jalan mungkin bertemu harimau misalnya? Ya kan kita harus tahu alasannya terlebih dahulu gitu. Ya. Jadi kita harus tahu alasannya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mencoba sama-sama mencari solusinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan gitu. Menanyakan keyakinan di sini itu. Nah, kira-kira kalian ini nanti setelah melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai keyakinan yang mana gitu. Nanti akan kita arahkan untuk melakukan upaya untuk mencari solusinya gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Siapa penerapan daripada teman saya tadi bapak dulu saya ada apa ya Pak? Ya, silakan dulu ya. Iya Pak, permisi ya. Jadi begini Mas Haji, ya Pak, saya mendapat laporan dari guru sosiologi jika saat pembelajaran beliau Haji terlihat tertidur di kelas. Apakah itu benar? Iya Pak, benar. Oke. Tentunya yang tertidur di kelas pastinya bukan Haji ya. Tapi hanya juga karena siswanya tertidur di kelas. Ya banyak Pak. Siswanya tertidur di kelas. Banyak tidur. Jadi kita coba untuk jadi saya sama sekali kenapa kok Haji tertidur di kelas? Semalam saya main game online Pak sampai tengah malam. Makanya saya kurang tidur gitu. Di kelas tadinya tidur akhirnya. Itu Pak. Ya, oke. Jadi tindakan yang sudah Haji lakukan itu menunjukkan sikap yang kurang menghargai itu tahapan validasi penghargaan kepada bapak guru yang sudah mengajar di depan kelas. Ya. Iya Pak. Nah, kira-kira hal apa yang itu kayak masyarakat mengikuti kondisi yang sama tidak badan orang tidak tidur di kelas tadi. Buat kedepannya mungkin saya akan mengatur jam tidur saya Pak, dan saya akan mengurangi bermain game online di tengah malam agar di keesokan harinya tidak tidur di kelas lagi. Terus mencari solusinya juga tanpa kita yang kok harus gini enggak, tapi nanti kita sebenarnya anak itu bisa mencari solusinya secara mandiri. Atau kira Mas Haji masih coaching ya. Coaching itu juga seperti ini. mengingat terkait keyakinan kelas yang bisa mencari solusi sendiri, tapi tetap dengan didampingi lah, didampingi oleh Mas Haji waktu pembelajaran pelajaran itu sendiri. Mungkin salah satunya saya tidak menghargai guru ya Pak ya saat menerangkan di kelas. Saya minta maaf Pak ya sekali lagi karena kemarin tidur di dalam kelas. Apa karena memang semua tindakan itu ada alasannya. Arahnya kapal yang kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran bagi siapapun. Berharapnya nanti Mas Haji menjadi lebih baik lagi setelah adanya masalah ini. Ya, Pak, terima kasih. nah, jadi Bapak mengingatkan sekali lagi penting bagi Haji maupun siswa yang teman-teman Haji tetap menerapkan keyakinan di kelas itu agar jalannya pembelajaran juga menjadi lebih. Tapi sebenarnya itu sudah menjadi gambaran kepada kira-kira terkait penghargaan seperti apa yang perlu. Ini adalah contoh kasus yang pertama di mana tadi kasusnya Mas Haji ini tertidur di kelas. Nah, ini kasus yang kedua ini
mereka lempar-lemparan. Mereka lempar-lemparan sesuatu waktu istirahat di kantin dan tidak sengaja lemparan yang mereka lakukan itu mengenai badannya Pak Mukono gitu, sebagai kepala sekolah kita. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya menggunakan segitiga restitusi. Oh iya Pak, sebenarnya tadi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi salah satu lemparan kita itu tidak sengaja mengenai bajunya Pak Mugono Pak, saat beliau sedang melintas. Kita tidak mendorong siswa-siswi kita merasa dalam posisi bersalah gitu. Tapi kita nanti berusaha mengungkapkan atas kebenaran yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Kita benar nggak sengaja kok Pak, beneran kita benar nggak sengaja. Permasalahan yang sedang mereka alami. Gitu. Jadi apa saja apa yang sedang bersama. Jadi dengan cara menggali ini nah, apakah akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalahnya? Sebenarnya salah bisa sama akan mencari solusi dari masalah yang sedang hadapi dia. Tentunya kalian punya alasan kenapa kalau ada yang mau disampaikan boleh, atau mungkin dari proses contoh penerapan segitiga restitusi ini ada yang mungkin kurang teman-teman. Iya Pak, jadi sebenarnya dari awal kita kelas itu kita udah main lempar-lemparan, tapi kita berlanjut main-mainnya sampai ke kantin. Intinya lempar-lemparan itu seru ya. Boleh, monggo Bu. Iya. Monggo Bu. Tapi kalau dalam Sinyalkan dulu Bu. dalam tempat yang tidak sesuai bisa dan kemudian ya, nah sebenarnya kalian masih paham nggak tentang keyakinan sekolah apa yang sedang kalian tidak berhubungan dari keyakinan sekolah Itu siswi yang kami mengaku Pak, kalau kita kami tidak melaksanakan tuntutan sekolah yang berbuat baik kepada semua orang dan juga menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih Bu Sudarja untuk pertanyaannya bagus sekali Bu. Jadi saya coba sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk contoh penerapan segitiga restitusi ini saya memposisikan diri sebagai wali kelas. Saya wali kelas yang mendapatkan laporan dari yang lainnya bahwa peserta didik saya di kelas yang saya menjadi wali kelasnya itu mereka sedang ada permasalahan itu mereka hanya lempar-lemparan saat waktu istirahat di kantin dan tidak sengaja lemparannya itu mengenai badannya Pak Mukono, bajunya Pak Mukono. Hasilnya ada guru yang mendapatkan jadi sekali lagi di sini dalam contoh penerapan segitiga restitusi ini saya bertindak sebagai wali kelas itu dia. Jadi memang ada tanggung jawab dari saya sebagai wali kelas untuk menerapkan ini untuk sama-sama merasakan mencari solusi bagi masalah. Tentunya dengan harapan dengan adanya kasus ini kedepannya itu tidak berubah. Sekali lagi kita tidak
tidak menyalahkan, tapi kita berusaha untuk memang menggugah keyakinan mereka bahwa lemparan-lemparan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah boleh kalau misalkan ada peserta didik kita yang tidak kita ajar, kita coba sedikit diskusi, saya katakan ini sebenarnya baik. Tapi juga kita harus tahu kondisinya dulu. Apakah situasinya sudah ditangani oleh media? Nah, kalau misalkan memang sudah ditangani sejauh mana ini apa yang saya berbeda? Karena kan memang sekali lagi ini masih di lingkup sekolah kita. Terima kasih banyak. Posisi mengalas memang betul itu adalah salah satu bentuk pengajaran mengalas. Tentunya besok saat kalian ke kantin, kemudian kedua siswa kita ajar. Seperti yang saya katakan itu kalian juga susah di kurikulum lain, takutnya kita bukan anak wali kelasnya kok ikut-ikut. Terima kasih. Terima kasih Bu Ija. Jadi memang kalau diterapkan gitu bukan ke siswa atau siswi yang kita ajar, kalau saya pribadi boleh, tapi sekali lagi kita harus tahu terlebih dahulu apakah sudah ditangani gitu. Khawatirnya kalau misalkan sudah ditangani, tiba-tiba kita masuk di tengah-tengah proses penyelesaiannya juga tidak baik juga bagi baik peserta didiknya maupun kitanya sendiri gitu. Kecuali misalkan kita memang diminta tolong oleh guru yang bersangkutan, itu memang itu kalau secara etika sih saya itu yang paling baik gitu, tanpa tiba-tiba kita masuk di tengah-tengah nggak baik gitu. Itu tadi adalah contoh penerapan daripada segitiga restitusi tadi. Nah, kita sudah sampai di tahapan yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih sudah sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar terkait modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silahkan ada yang mau ditanyakan. Sudah. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dari sini ada kutipan yang saya ambil dari Standar Nasional Pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang sudah kita pelajari bersama 5 posisi kontrol tadi, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saya ambil dari kutipan Standar Pendidikan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.